Profesor Dr. Insinyur Haji Fadel Muhammad Al-Haddar adalah seorang pengusaha, politisi dan akademisi di Indonesia. Putra asli Gorontalo yang menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia periode 2019 hingga 2024. Fadel Muhammad lahir di Ternate, Maluku Utara, Indonesia. Istrinya ialah Haji Hana Hasanah Shahab dan dikaruniai 6 orang anak yaitu Fikri Fadel Muhammad, Faiz Fadel Muhammad, Jaihan Nabila Fadel Muhammad, Fauzan Fadel Muhammad, Fatimah Tania Nadira Alatas, Naila Salsabila Fadel Muhammad. Ia sebelumnya pernah menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Indonesia Bersatu 2 dari 22 Oktober 2009 hingga reshuffle 18 Oktober 2011. Fadel Muhammad pun merupakan anggota DPD RI periode 2019 hingga 2024, anggota DPR RI periode 2014-2019 dari daerah pemilihan Gorontalo. Selain menjadi politisi, keilmuan Fadel Muhammad Al-Haddar dalam bidang kewirausahaan pun begitu diakui dengan diberikannya gelar Guru Besar Bidang Public Sector Entrepreneurship pada Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Karir politik Fadel Muhammad Al-Haddar begitu bersinar saat ia menjabat sebagai Gubernur Provinsi Gorontalo, bersama Wakil Gubernur Dr. Insinyur Haji Gusnar Ismail, MM sejak 10 Desember 2001 hingga 22 Oktober 2009, selama 2 periode. Pada periode keduanya, Fadel memperoleh total 81% suara masyarakat Gorontalo. Angka ini merupakan persentase tertinggi di Indonesia untuk pilkada sejenis dan tercatat dalam rekor Muri sebagai rekor pemilihan suara tertinggi di Indonesia untuk pemilihan gubernur. Fadel meraih gelar insinyur dari Institut Teknologi Bandung, ITB, tahun 1978, meraih doktor di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan menjadi profesor di Universitas Brawijaya, Malang. Saat sedang menempuh pendidikan di ITB, ia pernah mendapatkan tawaran beasiswa untuk belajar di Institut Teknologi California, namun tawaran tersebut ditolaknya. Ia pernah bergabung dengan Resimen Mahasiswa ITB. Fadel Muhammad adalah salah seorang pendiri Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI, dan mantan pemimpin grup Bukaka yang juga didirikannya. Selain itu, ia pernah menjadi salah seorang pemegang saham Bank Intan yang kemudian dilikuidasi. Fadel pernah mengalami perkara kepailitan melawan Bank Yavi, Ingbaring Southeast Asia Limited di Singapura, serta Badan Penyihatan Perbankan Nasional, BPPN. Ia dinyatakan berutang 40 miliar rupiah kepada Bank Yavi, sebesar 4,8 juta US$ kepada Ingbarings, dan sebesar 93,2 miliar rupiah kepada BPPN. Dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada 13 Maret 2001, ia dinyatakan pailit, namun secara mengejutkan dibebaskan dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung pada 18 Oktober 2004. Saat ini Fadel juga adalah Ketua Umum Pengurus Dewan Jagung Nasional, Ketua Umum Pusat Yayasan Al-Hayraat, Ketua Umum Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia, MAI, serta Ketua Umum Induk Koperasi Karyawan, Inkopkar, Wakil Ketua Dewan Penasihat Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Fadel telah membangun jiwa entrepreneurnya sejak masa kanak-kanak dengan membantu Umi berjualan roti. Kemampuan entrepreneurialnya mulai teruji ketika menjadi pengurus koperasi mahasiswa ITB dengan membuka keagenan sepeda motor. Fadel tidak hanya menjadi praktisi, tetapi juga pemikir kewirausahaan. Tulisannya tersebar di berbagai media. Disertasi doktornya pun tentang pemikiran kewirausahaan. Fadel memiliki ketekunan luar biasa dan pengalaman sangat luas dalam bidang kewirausahaan, mulai dari organisasi profesi, sebagai Ketua Komite Kadin Iran, Ketua Asosiasi Sarjana dan Praktisi Administrasi, ASPA, anggota Persatuan Insinyur Indonesia, PI, anggota World CEO, dan anggota American Society of Mechanical Engineers. Di bidang politik dan pemerintahan, Fadel saat ini adalah Wakil Ketua MPR RI, 2019 hingga 2024, anggota DPD RI, 2019 hingga 2024, anggota DPR RI, 2014 hingga 2019, Ketua Komisi 11 DPR RI, 2014 hingga 2016. Menteri Kelautan dan Perikanan RI, 2009 hingga 2011,
Gubernur Gorontalo, 2001 hingga 2009, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, 2009 hingga 2011, dan Bendahara Partai Golkar, 1999 hingga 2004. Fadel dipercaya untuk menduduki jabatan guru besar terhitung sejak 1 Juni 2018 melalui Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang menetapkan sebagai Guru Besar Ilmu Kewirausahaan Sektor Publik. Reinventing Local Government, pengalaman dari daerah mengatakan bahwa Fadel adalah sosok manusia paripurna dan tuntas dalam mengemban tugas. Ketika mahasiswa, dia berhasil menjadi mahasiswa teladan tingkat nasional, 1975. Lulus sebagai insinyur, ia menjalankan profesi keinsinyurannya dengan mendirikan PT Bukaka. Dari bengkel kecil reparasi alat berat menjadi perusahaan engineering yang terpandang. Saat menjadi gubernur, Fadel mampu membawa Gorontalo yang sebelumnya merupakan halaman belakang Sulawesi menjadi provinsi inovasi. Dan meletakkan dasar pembangunan yang bertumpu pada ekonomi jagung. Fadel adalah satu-satunya yang mendapat piagam ketahanan pangan abadi. Sebagai legislator, waktu menjadi pimpinan Komisi 11, melalui perannya sebagai policy entrepreneur berhasil mendorong Bank Indonesia, BI, untuk memberikan subsidi kredit usaha rakyat, KUR, dari bunga kredit 22% menjadi 12%. Dan sekarang bunga KUR tinggal 7,5%. Kesibukannya yang cukup tinggi tidak menyurutkan Fadel untuk membagi ilmu kewirausahaan. Sejak tahun 1998, Fadel memberikan kuliah tamu di berbagai universitas, di antaranya Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, ITB, dan Institut Pertanian Bogor, IPB. Ia juga mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti sampai tahun 2000. Kemudian, ia berlabuh di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya hingga sekarang dan menjadi guru besar satu-satunya di Indonesia dalam bidang kewirausahaan sektor publik. Pada saat Fadel Muhammad menjadi gubernur, Fadel Muhammad berhasil membangun ekonomi daerah Gorontalo dari bawah hingga menembus angka yang sangat signifikan. Fadel Muhammad dilantik sebagai gubernur Provinsi Gorontalo pada tanggal 10 Desember 2001. Masa kepemimpinannya sebagai gubernur Provinsi Gorontalo berjalan sampai 2 periode. Yang dimana pada tahun 2006 Fadel Muhammad dilantik kembali untuk periode kedua sebagai gubernur Provinsi Gorontalo. Dengan visi dan misi yang berfokus pada pembangunan pertanian dan pembangun sumber daya manusia agar Gorontalo menjadi sejahtera dan maju. Ini tentunya diwujudkan dengan pemberdayaan ekonomi rakyat dan membimbing mereka hingga mampu sejahtera. Seperti yang saya lakukan kompilasi, Gubernur Gorontalo. Waktu itu saya memberikan bibit jagung secara gratis. Lahan juga diberikan kepada rakyat, sehingga media tanamnya begitu banyak dan rakyat dapat memiliki pendapatan yang layak dari menanam jagung, jelas Marten. Provinsi Gorontalo telah memiliki Bandara Jalaluddin yang mampu dilandasi pesawat. Sudah ada 2 maskapai penerbangan swasta melayani rute Jakarta Ujung Pandang Gorontalo setiap hari. Bahkan, pemerintah Gorontalo akan memperpanjang landasan pacu agar mampu dilandasi pesawat berbadan lebar dengan target pada musim haji tahun 2006 Bandara Jalaluddin itu dapat menjadi bandara embarkasi haji. Bahkan, pemerintah Gorontalo akan memperpanjang landasan pacu agar mampu dilandasi pesawat berbadan lebar dengan target pada musim haji tahun 2006 Bandara Jalaluddin itu dapat menjadi bandara embarkasi haji. Calon jamaah haji Gorontalo yang terus meningkat seiring dengan kemajuan sosial ekonominya tidak perlu ke Bandara Makassar. Untuk meningkatkan kinerja aparat birokrat pemerintahannya, Fadel Muhammad juga mengusung sistem penggajian berbasis kinerja. Untuk meningkatkan kinerja aparat birokrat pemerintahannya, Fadel Muhammad juga mengusung sistem penggajian berbasis kinerja. Karena besaran gaji tidak bisa dinaikkan dan itu wewenang pemerintah pusat, maka dibuatkanlah komponen tunjangan kinerja daerah yang besarnya bisa mencapai 300% dari gaji. Gaya kepemimpinan yang dimiliki Fadel Muhammad yaitu beliau memiliki inovasi, mempunyai kecerdasan inteligensia yang dimana hal tersebut dapat kita lihat dari pencapaian di atas. Serta gaya kepemimpinan yang semi-otoriter dalam menetapkan keputusan akan tetapi tindakan itu demi kesejahteraan rakyat. Peran beliau terhadap masyarakat Provinsi Gorontalo memiliki dampak yang besar pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu semoga jasa beliau bisa menjadi motivasi bagi kita para pemuda dan masyarakat Gorontalo.
Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menilai ada 3 kunci sukses kepala daerah agar mampu membawa rakyatnya makmur dan sejahtera, yaitu bersih, transparan serta profesional dalam bekerja mengelola potensi serta kekayaan wilayahnya. Menurut dia, bersih artinya tidak korupsi, transparan selalu terbuka dan membuka dialog kepada masyarakat terhadap semua kebijakan yang akan dikeluarkan terutama soal anggaran. Lalu profesional, tidak melakukan nepotisme. Kepala daerah harus melakukan rekrutmen dengan berbasis kepada kemampuan, kata Fadel. Hal tersebut disampaikan Fadel dalam acara Forum Grup Diskusion Kebangsaan dengan tema, Peran Generasi Muda Memberantas Korupsi, kerjasama MPR dengan DPC Gerakan Pemuda Marhaenis, di Kota Gorontalo. Dia menjelaskan, mengapa dirinya menekankan agar kepala daerah bekerja berdasarkan 3 hal tersebut, karena dirinya sangat miris banyaknya kepala daerah sekitar 300 orang lebih tersangkut kasus korupsi. Ini sangat menyedihkan sekali mereka tidak amanah dalam mengelola uang rakyat. Kejadian baru-baru ini malah setingkat menteri yang terkena kasus korupsi, ujarnya. Fadel menjelaskan, seharusnya para kepala daerah setelah menerima amanah jabatan dan juga pejabat negara lainnya harus betul-betul meresapi bahwa yang bersangkutan akan mengelola banyak uang rakyat yang mesti digunakan hanya untuk kepentingan rakyat. Menurut dia, jika kepala daerah dan pejabat negara bisa berpegang teguh kepada moral serta hati nurani dalam menjalankan tugas-tugasnya, maka itu akan menjadi contoh yang baik kepada rakyatnya. Dalam kesempatan itu, Fadel juga menyinggung wacana besar yang selalu muncul dalam setiap kasus korupsi yaitu hukuman mati terutama bagi oknum pejabat yang melakukan korupsi bantuan sosial masyarakat. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menegaskan bahwa MPR akan mendengarkan terlebih dahulu usulan dari KPK dan para ahli pidana. Tanggal 17 Desember nanti, pimpinan MPR mau membahasnya. Apakah perlu hukuman mati atau seumur hidup untuk kejahatan seperti itu, katanya.